Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melebihi segala akal, hati dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukanlah kami untuk boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari Galatia 3 ayat 8 dan ayat 9 yang berbunyi, dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah mengikuti contoh teladan iman Abraham, seluruh umat diberi keselamatan kekal. Sesungguhnya haruslah kita imani dan percayai bahwa sejak kita umat manusia pertama dan keturunannya jatuh ke dalam dosa, maka Tuhan Allah telah menubuatkan bahwa lewat keturunan perempuan yaitu Hawa akan lahir Mesias untuk menyelamatkan umat manusia dari belenggu dosa atau kuasa kematian kekal itu. Nas renungan firman Tuhan hari ini mau menyatakan bahwa Tuhan Allah Bapa kita telah menetapkan Abraham menjadi orang yang dipilihnya sebagai bapa orang beriman, di mana oleh contoh teladan iman percaya Abraham itu boleh ditiru oleh umat manusia agar seluruh bangsa atau umat manusia memperoleh berkat keselamatan kekal di sorga. Artinya bahwa salah satu dari keturunan Abraham nanti akan menjadi Mesias yang dijanjikan oleh Tuhan Allah Bapa itu dan sudah digenapi di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus yang telah lahir di setiap bulan Desember yang kita sedang rayakan Advent maupun hari di mana kita boleh merayakan Natal Kristus itu. Sebelum penggenapan tentang Mesias yang pasti akan datang di akhir zaman kelak, maka Tuhan Yesus menyatakan di dalam firman kebenarannya bahwa setiap orang-orang yang mengimani dan mempercayai janji keselamatan itu, semua seperti iman percaya Abraham, maka siapapun kita akan memperoleh keselamatan yang kekal yang dianugerahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Sesungguhnya pada minggu-minggu bulan Desember yang sekarang ini di masa Advent, renungan tentang firman Tuhan hari ini mau mengajarkan dan mengajak kita yang sudah beriman percaya kepada Tuhan Yesus Sang Mesias agar mau melakukan tugas sebagai saksi Kristus, memberitakan Injil atau kabar keselamatan kepada dunia, kepada seluruh umat manusia yang dapat kita jangkau, dimulai dari lingkungan terdekat, keluarga, lalu sahabat-sahabat kita, serta semua orang yang bisa kita temui setiap waktunya, supaya mereka juga kelak akan mengenal, boleh menyembah, memuji, dan memuliakan nama Tuhan Allah satu-satunya yang boleh dikenali di dalam Yesus Kristus, Tuhan Raja dan Kepala atas gerejanya, dan di dalam Roh Kudus yang ada di hati kita yang senantiasa membimbing hidup kita. Lalu ketika semua orang mau menerima dan beriman percaya kepada Dia, pastilah akan mendapatkan jaminan hidup yang kekal di surga. Maka mereka yang mau percaya sungguh-sungguh pasti akan dibebaskan, dimerdekakan dari kuasa maut, lalu menerima hidup yang kekal. Mari kita ingat akan firman Tuhan seperti yang dituliskan pada Kisah Para Rasul 16, ayatnya yang ke-31 yang berbunyi, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, syukur dan terima kasih kami boleh diingatkan sebagai pribadi atau keluarga yang sudah menyatakan untuk terus beriman percaya hanya kepada satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat umat manusia, yaitu Yesus Kristus,
yang pada masa-masa bulan Desember ini kami sungguh-sungguh di masa Advent harus menyadari kami sedang menantikan bukan hanya untuk merayakan hari Natal-Mu ya Tuhan Yesus, tapi juga sedang menantikan akan kedatangan-Mu yang kedua kali yang tidak pernah Tuhan Yesus sendiri beritahukan kepada seluruh umat manusia. Oleh sebab itu tidak ada hal yang lain yang harus kami lakukan adalah supaya tetap waspada, berjaga-jaga, dan terus mempersiapkan diri bagi waktu di mana Tuhan akan datang yang seperti pencuri pada malam hari itu yang tidak pernah akan kami dapat duga-duga. Oleh sebab itu Bapa, tolong kami oleh kekuatan dan kuasa Roh Kudus-lah yang memungkinkan kami untuk selalu mau mengandalkan Diko saja, terlebih ketika kami menghadapi berbagai tantangan yang kami rasakan di dalam hidup pribadi maupun keluarga kami masing-masing, terlebih akibat sakit penyakit secara rohani maupun juga jasmani yang tidak dapat dipisahkan antara keduanya. Apabila saat ini kami mengalami kelemahan, gangguan kesehatan yang begitu mengusik, begitu membuat kami menderita, oh Tuhan tolonglah kami, mampukan kami untuk berharap akan mujizat kesembuhan, kepulihan dari kuasa sakit penyakit itu, dan kami boleh sembuh, sehat sebagaimana yang Tuhan kehendaki juga dalam hidup kami. Maka ketika penyebaran COVID-19 belum sepenuhnya kami bisa hindari, maka kami tetap harus waspada untuk diingatkan oleh Tuhan sendiri melalui Satgas COVID-19 yang dipakai oleh Tuhan melalui negara bangsa kami ini, supaya kami tetap mematuhi adanya protokol kesehatan itu. Kepadamu kami berdoa dan bersyukur, dan jadilah kehendak-Mu bukan menurut kehendak kami, karena kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.